Hai teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Eunike, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kapuas Sintang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, apa yang Anda ketahui tentang siklus asam sitrat atau siklus Krebs? Mari kita membahasnya. Siklus asam sitrat atau siklus Krebs pertama kali ditemukan oleh Krebs pada tahun 1937, sehingga disebut sebagai daur Krebs. Apa sih siklus Krebs itu sendiri? Nah, siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Tempat terjadinya siklus Krebs mitokondria, yaitu respirasi atau penghasil energi. Ada beberapa bagian penting dari mitokondria. Yang pertama, membran luar, yang kedua membran dalam atau krista, dan yang ketiga adalah matriks, yaitu tempat terjadinya siklus Krebs. Proses siklus Krebs. Oksaloasetat 4 karbon akan bereaksi dengan asetil koenzim A yang menghasilkan asam sitrat 6 karbon. Kenapa 6 karbon? Karena oksaloasetat memiliki 4 karbon dan asetil koenzim A memiliki 2 karbon. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6 karbon. Asam sitrat akan mengalami perubahan isomer yang menghasilkan isositrat 6 karbon. Kenapa 6 karbon? Karena belum ada karbon yang dikeluarkan. Isositrat 6 karbon diubah menjadi asam alfa ketoglutarat 5 karbon. Dari perubahan ini menghasilkan senyawa 2-NADH. Perlu teman-teman semua harus ingat bahwa satu isositrat diubah menjadi asam alfa ketoglutarat menghasilkan 1-NADH. Karena isositrat berjumlah 2, maka NADH-nya pun berjumlah 2. NADH ini berasal dari NAD+. Pada proses perubahan isositrat ke asam alfa ketoglutarat akan mengeluarkan atom karbon dalam bentuk karbon dioksida. Maka dari perubahan isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat itu menjadi 5 karbon. Kenapa? Karena ada karbon yang dikeluarkan dari perubahan tersebut. Kemudian asam alfa ketoglutarat 5 karbon akan diubah menjadi senyawa selanjutnya. Pada proses perubahan menghasilkan 2-NADH untuk 1 asam alfa ketoglutarat dan akan mengeluarkan 2 karbon dioksida. Kenapa 2? Karena asam alfa ketoglutarat ada 2. Senyawa yang dihasilkan dari perubahan tersebut adalah suksinil 4 karbon. Kenapa 4 karbon? Karena karbon sebelumnya sudah dikeluarkan, maka dari itu hasilnya 2 suksinil 4 karbon. Dari sini dapat diperhatikan bahwa suksinil memiliki 4 atom karbon, kemudian oksaloasetat memiliki 4 atom karbon.
Dari sini tidak ada lagi karbon yang dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida atau yang lainnya. Pokoknya karbonnya tetap. Selanjutnya, suksinil 4 karbon diubah menjadi suksinat 4 karbon. Dari perubahan ini akan menghasilkan senyawa 2 GTP dari 2 GDP. Pada proses satu senyawa suksinil menjadi satu suksinat akan menghasilkan 1 GTP. Karena koefisien untuk suksinil 2, maka suksinat 2, GTP 2, dan GDP pun 2. Proses perubahan ini GTP sama dengan perubahan ADP menjadi ATP. Jadi GTP setara dengan ATP. GDP itu guanosin difosfat. GTP guanosin trifosfat. Senyawa selanjutnya yang dihasilkan yaitu fumarat 4 karbon. Pada proses perubahan suksinat 4 karbon menjadi fumarat 4 karbon akan menghasilkan senyawa 2FHDH dari 2FAD+. FADH itu apa? Sama halnya dengan NADH, merupakan energi, tetapi dalam bentuk 2FADH, belum bisa digunakan oleh tubuh. Jadi FADH dan NADH diubah dulu ke ATP pada proses transport elektron, yaitu siklus Krebs. Kemudian baru bisa digunakan oleh tubuh. Kemudian fumarat 4 karbon akan diubah menjadi malat 4 karbon. Pada perubahan ini tidak ada NADH, tidak ada ATP yang dihasilkan. Malat 4 karbon akan diubah menjadi oksaloasetat 4 karbon. Pada perubahan ini akan menghasilkan senyawa 2NADH dari 2NAD+. Pada siklus Krebs ini merupakan satu-satunya NADH yang dihasilkan tanpa mengeluarkan karbon dioksida. Berikutnya hasil dari siklus Krebs. Yang pertama ada 6 NADH, yang kedua 2 FHDH, yang ketiga ada 2 ATP, dan yang terakhir ada 4 karbon dioksida. 6 NADH ini serta 2 FHDH dibawa ke tahap transport elektron. 2 ATP bisa langsung digunakan oleh tubuh, serta karbon dioksida itu dikeluarkan tubuh melalui hidung. Sekian video penjelasan materi tentang siklus Krebs. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami video singkat yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me